wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 4 semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 4, tidak terasa kita berjumpa kembali ya. Pada pagi hari ini langsung saja kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 4 pada pertemuan yang ke-8. Nah, masih pada semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 4 A, B, C, dan D agar terus menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya dan terus mencatat hal-hal yang pian rasa perlu atau diringkas untuk mengingat dan menambah wawasan pian terhadap sejarah kebudayaan Islam. Nah, langsung saja kepada anak-anak kelas 4A, B, C, dan D. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan beberapa latihan dan ulangan akhir bab. Alhamdulillah, anak-anak yang sudah mengerjakan Bapak ucapkan selamat, dan yang belum Bapak tunggu secepatnya untuk mengumpulkan tugasnya. Anak-anak kelas 4, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi lanjutan dari bab 1. Nah, kalau bab 1 kemarin kan kita belajar tentang ketabahan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, pada bab selanjutnya ini yaitu bab 2, yaitu tentang kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kepribadian ini merupakan sifat-sifat maupun tugas-tugas yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja, yaitu yang A, kepribadian dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, jika Al-Quran itu dibayangkan sebagai figur atau cerminan dari manusia yang berjalan di muka bumi ini, maka kita barangkali akan menemukannya kepada sosok dari Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah sebagai manusia pilihan, sebagai kekasih dari Allah SWT, Allah SWT menganugerahkan keluhuran budi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pribadi dari Nabi Muhammad SAW ini merupakan pribadi yang sangat sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak dari Al-Quran. Allah SWT sendiri memuji beliau ya sebagai orang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ini merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, sejak kecil itu pribadi Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali disukai orang lain ya. Jika beliau bicara, tutur katanya sangat halus, kemudian sangat lembut dan tidak pernah menyakiti orang lain maupun perasaan orang lain. Nah, beliau mempunyai sikap lemah lembut kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW juga seorang yang sangat pemurah. Beliau juga sering bersedekah, kemudian pemberi maaf dan penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, pepohonan, binatang, hewan ya. Jadi tidak hanya kepada manusia saja, tapi beliau sangat peduli kepada alam sekitar. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT langsung memuji dari kepribadian dari Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh dan meneladani dari sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran
surah Al-Qalam. Nah, ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya itu, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebagai manusia pilihan, sebagai kekasihnya yang sangat istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keluhuran budi pekerti ini kepada sosok yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, subhanallah sekali apa yang sudah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan untuk kita contoh. Nah, kemudian itu di dalam ayat lain juga Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu yang artinya tidak dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, artinya ayat tersebut mengatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW ini di muka bumi ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam semesta. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu untuk semua manusia dan bangsa, ya. Jadi pengertian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin ini adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ajaran agama Islam. Nah, tujuannya yaitu membawa kedamaian, kerukunan, kemudian kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, serta memberi keteladanan lewat akhlakul karimah yang ada pada diri beliau. Nah, kita dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menjadi rahmat bagi seluruh alam karena beliau memiliki tugas. Nah, di sini tadi tugas-tugas apa sajakah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk ditujukan kepada umat manusia. Nah, yang pertama yaitu ada syahidan. Nah, apa arti syahidan? Syahidan itu berarti menjadi saksi, ya, syahid, saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi seluruh umatnya. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir kelak. Jadi nanti pada hari kiamat atau pada hari akhir zaman itu Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk seluruh umatnya. Nah, jadi bersyukurlah kita, berbanggalah kita karena sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang terakhir, ya. Nah, kemudian tugas beliau yang kedua yaitu mubasyiran. Apa itu mubasyiran? Mubasyiran itu pemberi kabar gembira. Nah, kabar gembira ini ditunjukkan kepada umat yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga. Nah, tetapi ada syaratnya. Nah, yaitu apabila mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi beruntung sekali kita apabila mau menjalankan perintah Allah serta menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan surga. Nah, inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, misalnya saja kita akan mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya, hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian tugas beliau yang ketiga yaitu naziron. Nah, apa itu naziron? Naziron berarti pemberi peringatan. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, peringatan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi kebalikan dari apa tadi yang kedua? Mubasyiran, ya. Jadi bahwa orang-orang yang tidak beriman ini nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka apabila tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, jadi kenapa ada surga dan kenapa ada neraka? Nah, karena surga itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, ya. Kemudian neraka dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tugas beliau yang ke berapa ini ya? Yang keempat yaitu da'iyan illallah. Nah, apa itu da'iyan illallah? Nah, artinya penyeru. Nah, penyeru ini penyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umatnya agar bersedia memeluk agama Islam. Nah, yaitu melalui dakwah yang beliau sampaikan kepada umat manusia, ya. Makanya kemarin kita sudah belajar di bab 1 itu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, beruntungnya kita sudah memeluk agama Islam. Nah, itu satu. Tinggal kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itulah arti dari naziran. Kemudian da'iyan ilallah sebagai penyeru atau pemberi dakwah, ya. Menyampaikan dakwah. Kemudian yang kelima yaitu sirajan muniron. Nah, artinya itu cahaya yang menerangi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ditugaskan Allah Subhanahu wa taala langsung untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu, khususnya di kota Mekah, situ ada namanya kaum jahiliyah, ya. Mereka sangat jauh sekali dengan ajaran Islam, kemudian dan menyalahi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mabuk-mabukan, judi, kemudian saling membunuh, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberi penerangan, ya, untuk menerangi kaum jahiliyah tersebut. Nah, sehingga tugas beliau berhasil sampai yang kita rasakan sampai sekarang, ya. Dari kota Mekah, Madinah, kemudian Islam tersebar luas sampai ke wilayah Asia, ya, termasuk Indonesia. Nah, bahkan sampai beliau wafat pun banyak sekali generasi para penerus beliau untuk menyebarkan agama Islam. Nah, alhamdulillah anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, materi kita cukup sampai di sini dulu. Bagaimana
sifat dari Nabi Muhammad SAW tadi sangat mulia sekali kan. Nah, mudah-mudahan ya kita dapat meneladaninya, kita dapat mencontohkannya, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah, nanti akan kita lanjutkan kembali tentang sifat ya, sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk sifat-sifat yang mulia. Nah, jadi nanti sifat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu banyak sekali ya. Untuk itu terus semangat belajarnya di rumah, perbanyak membaca buku untuk menambah wawasan dan ingatan kalian. Jadi semakin kita mengkaji atau mengulang kembali pembelajaran dengan rajin membaca buku, maka semakin bertambah ilmu kita. Jadi ibarat pisau itu semakin diasah, dia semakin tajam. Sama otak kita, pikiran kita semakin membaca buku, maka semakin bertambah wawasan kita. Ya, kurangi dulu bermainnya, boleh bermain, tapi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, yaitu menuntut ilmu. Nah, itulah tugas pian sebagai anak didik. Terus semangat belajarnya, insya Allah Bapak juga akan terus semangat memberikan materinya. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi yang lebih menarik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan terus mencuci tangan dan pakai masker apabila keluar dari rumah. Terus berdoa agar kita dapat kembali bertemu.